Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kali ini insyaallah materi kita adalah tentang warisan, tentang warisan. Salah satu ilmu syariah yang mempelajari tentang harta warisan dan pembagiannya di dalam ilmu fikih disebut ilmu faraid. Di dalam Al-Quran dijelaskan harta yang dilarang diambil, begitu pula harta yang boleh diambil. Di antara harta yang dibolehkan diambil adalah harta pusaka atau biasa disebut harta warisan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, lirrijalu nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban ma'ruda. Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 72. Harta pusaka atau warisan menjadi halal diambil dan berfaedah jika diambil sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur dengan baik harta warisan mulai dari ketentuan pewaris, ahli waris, dan berapa banyak pembagiannya di antara para ahli waris agar harta warisan yang ditinggalkan terdistribusi dengan baik. Baik Anda sekalian, selanjutnya ini ayat tadi dasar dari warisan. Ada di surah An-Nisa ayat 33 . Nah, warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Nah, itu pengertian warisan. Jadi warisan itu sesungguhnya perpindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu, apakah itu berupa harta ataupun tanggung jawab berupa tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi bukan hanya hartanya yang menjadi warisannya, tetapi termasuk ada tanggungan orang yang telah meninggal itu menjadi warisan buat keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang boleh mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Jadi siapa-siapa mereka itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Namun sebelumnya, Nanda sekalian, hal-hal yang dilakukan sebelum warisan itu dibagikan, ya, diantaranya harus dulu dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi tidak boleh langsung harta itu dibagi sebelum zakatnya dikeluarkan. Nah, yang kedua, membiayai pengurusan mayatnya, ya, mulai dari biaya pengobatannya. Ya, kalau misalnya menggunakan ambulans, ya, itu juga dibiayai, diambil dari harta yang dia tinggalkan. Atau barangkali dia masuk rumah sakit, ya, itu juga diambil dari harta yang ditinggalkan. Begitu pula perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan mayatnya, seperti pembelian kain kafan, ya, nisannya, ya, kalau butuh biaya penggalian kuburnya, ya, transportnya ke kubur, ya, dengan ambulans sampai kepada pemakamannya. Kemudian yang ketiga, Anda sekalian, melunasi hutang-hutang si mayat. Di seorang yang meninggal dunia itu harus dilunasi hutangnya. Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, ketika ada seorang yang meninggal itu bertanya, apakah orang ini berhutang? Lalu ada yang menjawab, ya Rasulullah, ada. Lalu Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu salatilah kamu. Artinya Nabi tidak ingin menyalati orang yang mati sebelum utang-utangnya itu dilunasi, atau ada yang bersedia menanggungnya. Kemudian selanjutnya, Nanda sekalian, ya, yang keempat, melaksanakan wasiat si mayat. Melaksanakan wasiat si mayat. Artinya kalau ada wasiat yang berhubungan dengan hartanya, misalnya dia mengatakan bahwa hartanya itu, ya, diwakafkan sekian, misalnya kalau dalam bentuk tanah sekian are, atau dia hibahkan kepada Muhammadiyah misalnya untuk digunakan fasilitas umum. Itu wajib dilaksanakan dulu wasiatnya sebelum dibagi harta itu. Kecuali kalau misalnya wasiatnya itu, ya, tidak sesuai dengan syariat atau melanggar syariat, maka wasiat itu tidak wajib dilaksanakan. Tapi selama wasiat itu hal-hal yang untuk kebaikan, maka wajib ahli waris yang ditinggalkan untuk melaksanakan wasiatnya, ya, sebelum harta yang ditinggalkannya itu dibagikan. Kemudian ada beberapa yang termasuk dalam ahli waris. Ada dua jalur, ada jalur dari pihak laki-laki dan ada jalur dari pihak perempuan. Jumlahnya itu 25, ya, 25 kelompok, 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Adapun dari laki-laki yang termasuk di dalamnya ahli waris, yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian yang selanjutnya bapak, kakek dari bapak terus ke atas, ya, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja, anak laki-laki dari saudara seibu, anak laki-laki dari saudara laki sebapak saja. Selanjutnya saudara laki-laki bapak itu termasuk ahli waris, ya, baik itu dari seibu sebapak,
saudara laki-laki dari bapak, ya, atau sebapak saja, ya. Anak laki-laki saudara sebapak, seibu sebapak, ya. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki sebapak saja. Kemudian laki-laki yang memerdekakan mayat tersebut. Jadi kalau misalnya dulu dia seorang budak misalnya, lalu ada yang memerdekakan, ya, dan dia laki-laki, maka dia berhak mendapatkan bagian warisan dari pihak dari jalur laki-laki. Nah, jika misalnya 15 orang ada itu, maka yang berturut-turut, yang mulai dari atas, ya, mulai dari anak, maka yang berhak mendapatkan itu hanya 3 saja, yaitu bapaknya, anak laki-laki, dan suaminya. Dan suami, ya. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan, ya, diantaranya anak perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki, ibu, ya, dan ibu dari ibu terus ke atas, ya. Kemudian saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak. Kemudian ibu dari bapak dan saudara perempuan seibu. Istri dan perempuan yang memerdekakan si mayat. Nah, jika 10 bagian itu ada semuanya, maka yang berhak hanya 4, yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan yang seibu sebapak saja, ya, saudara perempuan yang seibu sebapak. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa tidak semua ahli waris itu bisa mendapatkan warisan. Kalau ada hal-hal yang terjadi pada ahli waris itu, ada beberapa sebab, ya, yang terjadi sehingga mereka yang termasuk ahli waris itu kehilangan hak kewarisannya. Misalnya, ya, dia menjadi budak, ya, hamba, maka tentu dia tidak bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Kemudian, ya, yang kedua, dia murtad dari Islam, ya, dia murtad dari Islam. Artinya dia keluar dari Islam. Nah, ketika seorang ahli waris itu keluar dari Islam, maka haknya sebagai ahli waris itu tercabut, ya, tercabut. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan atau mempusakai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kenapa? Karena orang yang keluar dari agama Islam itu, ya, tidak bisa mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam. Dan sebaliknya, ia pun tidak dapat mempusakai mereka yang masih beragama Islam. Kemudian Anda sekalian, selanjutnya, ya, pembunuh, ya, yang membunuh, ini terlewati. Yang membunuh, artinya ada biasa orang yang terkadang karena ingin mendapatkan cepat-cepat harta warisan dari orang tuanya atau dari siapa, itu kemudian membunuh di pewaris itu. Jadi dia membunuh pewaris itu sehingga, ya, dia tidak mendapatkan ahli waris. Ya, jadi
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i disebutkan bahwa yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memeluk Islam, artinya orang kafir ya, tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu pula sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, la yarisul muslimunal kafirun wa la yarisul kafirunal muslimin. Artinya orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim atau orang Islam. Nah, inilah anak-anak sekalian beberapa itu artinya begini. Seorang yang ada hubungan biologis karena lahir dari seorang muslim ya, tidak dapat warisan dari keluarganya ketika dia tidak seagama dengan kedua orang tuanya atau pewaris. Nah, itulah ya. Jadi ada 4 sebab kenapa seseorang itu tidak bisa mendapatkan ahli waris, tidak bisa mendapatkan harta warisan karena mereka kehilangan hak kewarisannya disebabkan karena 4 hal. Sebagai hamba, ya statusnya sebagai hamba atau budak. Yang kedua, dia sebagai pembunuh, yang dibunuh itu adalah pewaris. Kemudian dia murtad dari Islam ya, dia murtad dari Islam atau keluar dari Islam. Kemudian dia tidak memeluk agama Islam, artinya dia kafir. Jadi beda kalau murtad dengan kafir ya, karena murtad itu tadinya Islam. Kemudian dia keluar dari Islam, itu disebut murtad. Kalau kafir memang dia tidak pernah memeluk agama Islam. Jadi dia memang tidak pernah masuk Islam. Jadi dia memang sejak awal ia memilih agama kafir, yaitu agama selain Islam. Nah, itulah Anda sekalian ya, beberapa masalah yang berhubungan dengan kewarisan, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Sebab ini agak panjang ini materinya sampai kita nanti insya Allah berhitung. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah sudi ya menyimak kuliah ini secara online, dan saya berharap seperti biasa Ananda mencatat ya, meringkas materi kuliah ini, kemudian kembali diupload di classroom-nya sebagai tanda bahwa Ananda sekalian mengikuti kuliah secara online ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.